Oke, yang sudah bergabung sampai saat ini itu Aldiansyah, Andi Nining, Asfa, Fadli, Iksan, Nur Hadid dengan Rafli ya. Jadi ada 7 orang yang sudah gabung untuk kuliah kita rangkaian listrik ya. Oke, jadi kita mulai saja kuliah untuk siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah suara saya bisa terdengar, teman-teman bisa menjawab salam. Jadi minggu ini masuk minggu terakhir teori, dan insya Allah minggu depan sudah masuk ke minggu praktek ya. Dan tadi juga saya dapat informasi kalau jadwal praktek untuk rangkaian listrik minggu depan ya, ada minggu depan ya. Cuma saya belum tahu siapa namanya akan praktek. Dan prakteknya kita akan kerjakan secara online. Jadi nanti saya minta yang praktek itu menginstal aplikasi. Jadi ada aplikasi yang ringan, Livewire namanya. Dan itu yang digunakan untuk simulasi materi rangkaian listrik ya. Jadi materinya nanti saya kasihkan di minggu depan. Nah, untuk hari ini kita masuk ke kuliah teori rangkaian listrik pertemuan kelima ya. Berarti saya masih berutang satu pertemuan dengan teman-teman. Semoga hari Jumat ini bisa kita masuk lagi ya di jam yang kosong itu, jam kedua. Oke, untuk hari ini saya coba share dulu materi kita untuk hari ini. Itu adalah mana ini materinya? Ini ya. Oke, saya kembali ke atas dulu. Ya, jadi materi kita itu tentang hukum-hukum rangkaian listrik. Siapa nih? Kifayatul Azkiyah. Oke, jadi untuk hukum-hukum rangkaian listrik ini saya hanya berfokus ke dua hukum. Pertama hukum Ohm dan yang kedua adalah hukum Kirchhoff ya. Jadi tidak banyak hukum yang kita pelajari. Dari sekian banyak hukum-hukum kelistrikan, kita hanya bahas angka dua hukum ya. Hanya bahas dua hukum di mata kuliah rangkaian listrik kali ini. Siapa ini? Asrul Afandi. Oke, 9 orang. Ya, jadi di layarnya bisa kelihatan ya, terbaca ya. Jadi hukum Ohm ini adalah ya, jika sebuah penghantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial ya. Jadi hukum Ohm ini dinyatakan jika sebuah penghantar atau resistansi, ada dua ya, bisa jadi dia penghantar, konduktor, atau resistansi ya. Resistansi ini bukan insulator ya, dia bisa menghantar tapi dia resist, dia menahan ya. Kalau insulator sama sekali tidak menyalurkan arus listrik. Jadi penghantar ya, resistansi yang dilewati oleh arus listrik, maka di kedua ujungnya akan muncul yang namanya beda potensial atau tegangan ya. Atau hukum Ohm ini menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada bahan tersebut. Atau dengan kata lain ya, kalau tadi fokusnya arus ya. Jika dalam suatu penghantar atau dalam suatu resistansi ada arus yang mengalir, maka di kedua ujung kaki-kakinya itu terdapat beda potensial atau tegangan.
Atau bahasa lainnya lagi, tegangan yang melintasi berbagai jenis penghantar, tegangannya ya berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Ya, maksudnya berbanding lurus dengan arus yang mengalir di sini. Jika arusnya naik, maka otomatis nilai tegangan juga naik. Jika nilai arusnya turun, maka otomatis nilai tegangan juga turun. Ya, jadi dia berbanding lurus ya. Nah, ini biasa dituliskan dengan model seperti ini. V sama dengan I kali R. Ya, jadi ini hukum Ohm. Ini hukum dasar dari rangkaian listrik. Tegangan sama dengan jumlah arus yang mengalir dikali dengan nilai resistansi dari sebuah komponen atau dari sebuah penghantar ya. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas juga bahwa penghantar juga memiliki nilai tahanan ya, meskipun kecil tapi ada ya. Nah, yang hukum yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini ada dua. Ada hukum Kirchhoff tentang arus, ada hukum Kirchhoff tentang tegangan. Ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Hukum Kirchhoff yang pertama atau biasa disebut dengan Kirchhoff-Current Law atau KCL ya, Kirchhoff-Current Law. Dinyatakan bahwa jumlah arus yang mengalir memasuki suatu cabang atau node atau simpul. Jadi ini istilahnya ya, percabangan, node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul tersebut ya. Jadi menurut hukum Kirchhoff ya, hukum arus dari Kirchhoff ini atau hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah arus masuk dalam suatu percabangan atau node atau simpul itu sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul tersebut ya. Dengan kata lain jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul itu sama dengan 0 ya. Jadi jumlah arus pada satu node simpul itu sama dengan 0. Jadi ada dua kalimat yang berbeda tapi maknanya sama ya. Jadi kalimat pertama menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian kedua, jumlah arus jika arus di satu titik itu dijumlahkan maka nilainya sama dengan 0. Sehingga dituliskan seperti ini. Jumlah arus pada satu titik percabangan itu sama dengan 0 atau jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Ya. Dapat diilustrasikan bahwa arus yang mengalir sama dengan aliran sungai, di mana pada saat menemui percabangan maka aliran sungai tersebut akan terbagi sesuai proporsinya pada percabangan tersebut. Artinya bahwa aliran sungai akan terbagi sesuai dengan jumlah percabangan yang ada, di mana tentunya jumlah debit air yang masuk dan yang akan sama dengan jumlah debit air yang keluar dari percabangan tersebut. Jadi kalau kita bayangkan sebuah aliran sungai ya, dari sungai besar misalkan kemudian terpecah menjadi sungai kecil, maka masing-masing sungai kecil itu akan mengalirkan air, di mana jumlah airnya dari sungai-sungai kecil itu kalau digabung kembali itu sama dengan jumlah air yang mengalir dari sungai besar ya. Nah, kalau di sini diilustrasikan di gambarnya ya, di gambarnya sini diilustrasikan di sini ada satu node simpul atau percabangan. Jadi percabangannya di sini ya. Node simpul percabangannya di sini ada 4 cabang ya. Jadi node simpul percabangan itu titiknya ya, titik di mana dia bercabang di sini. Di sini ada 4 percabangan, ada yang keluar, ada yang masuk ya. Jadi ini ada nomornya ya, I1 ini keluar, kemudian I2 dia masuk, I3 keluar, I4 masuk ya. Jadi kalau dilihat tanda panahnya, yang masuk ada 2, yang keluar juga ada 2. Jadi ada 2 cabang yang keluar dan ada 2 cabang yang masuk. Nah, kalau dibaca tadi di sini rumus matematisnya bahwa jumlah arus pada satu titik percabangan
jumlah arus di titik ini itu sama dengan 0 ya, atau jumlah arus yang masuk ini ya, I2 dan I4 itu kalau dijumlahkan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau ini I3 yang keluar dengan I1 dijumlahkan sama nilainya jika I1 I4 dengan I2 dijumlahkan ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, seperti ini. Ya, kalau dilihat polanya ya, jumlah arus yang masuk ya, yang masuk itu diberi tanda positif. Jadi I2 dengan I4 tanda positif. Itu kemudian jumlah arus yang keluar I3 dengan I1 diberi tanda negatif. Ya, karena arahnya berbeda. Jadi umumnya itu yang masuk ke dalam satu titik itu positif, yang keluar dari titik tersebut itu negatif. Ya. Jadilah persamaan ini seperti ini. Jadi jumlah arus sama dengan 0, kemudian dijumlahkan I2 positif, I4 positif, kemudian minus I1 ya, kurang I1, kemudian minus I3 kurang I3 itu sama dengan 0 ya. Kemudian pernyataan kedua tadi bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga ini rumus matematika biasa. Kalau ini pindah ruas ya, I1 dengan I3 ini pindah ruas ke kanan, berarti tandanya berubah ya, tadinya negatif jadi positif, sehingga kalau dituliskan menjadi I2 tambah I4 sama dengan I1 tambah I3. Jadi jumlah arus yang masuk dari I4 dengan I2 itu sama dengan jumlah arus yang keluar di I1 dan I3 ya. Jadi itu konsep hukum Kirchhoff 1 tentang arus ya, Kirchhoff current law KCL. Nah, yang kedua hukum Kirchhoff yang kedua ini adalah Kirchhoff voltage law, tentang tegangan ya. Jadi kalau tadi tentang arus, sekarang tentang tegangan. Nah, dituliskan di sini bahwa jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup itu sama dengan 0. Nah, terkait lintasan tertutup ini sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa lintasan tertutup itu ketika betul-betul itu jaringan atau rangkaian itu kembali ke asal, terhubung ya, tidak ada putus sama sekali. Itu lintasan tertutup. Nah, nyatakan bahwa jumlah tegangan pada lintasan tertutup itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kalau tadi jumlah arus pada satu titik itu sama dengan 0, sekarang jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup ya sama dengan 0. Atau ada definisi lain, penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Jadi jika nilai-nilai tegangan dari komponen-komponen penyusun dari suatu rangkaian ya dalam loop itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Kalau secara matematis tulis sigma V sama dengan 0 atau jumlah V sama dengan 0. Oke, contoh ya. Nah, kalau dilihat di rangkaian di sini, karena ini rangkaian ada yang terbuka, ada yang tertutup ya. Jadi rangkaian ini dia terbuka, yang terbuka, kemudian ada yang tertutup, itu adalah rangkaian di tengah sini. Ini satu rangkaian tertutup ya. Jadi dari A, B, C, D, E, A, B, C, D, A ini tertutup ya. Nah, bagaimana caranya mendefinisikan yang di atas tadi? Bahwa jumlah tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, contoh di sini. Misalkan kita ambil lintasan A, B, C, D, A. Jadi A, B, C, D, A ya. Nah, kalau dituliskan misalkan tegangan antara A dengan B dituliskan VAB, tegangan antara B dengan C dituliskan VBC, tegangan antara C dengan D dituliskan VCD, kemudian tegangan antara D dengan A dituliskan VDA. Nah, sekarang kita lihat lagi arahnya. Jadi kita mengarahnya ke sana ya, ke arah jarum jam. VAB dari A ke B ya. Dari A ke B itu kita ketemunya minus lebih dulu ya. Kita ketemunya minus lebih dulu sehingga V1 di sini, tegangan di sini itu sama dengan minus. Ya, minus V1. Kemudian siapa ini? Ruslan.
Kemudian apa ini, karena kita ketemu minus V1, kemudian dari B ke C ya, dari B ke C kita ketemunya positif, jadi positif V2. Kemudian dari C ke D ketemu lagi minus ya, minus. Jadi sehingga V3 jadi minus. Kemudian dari D ke A, dari D ke A karena tidak ada komponen, dianggap penghantarnya R-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh tegangan juga sama dengan 0. Ya, sehingga tinggallah nilainya yang ada adalah minus V1 ditambah dengan V2 dikurangi dengan V3. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan yang minus-minus, yang positif kita geser ke kiri, yang minus geser ke kanan, jadilah seperti ini. V2 sama dengan minus V1 kemudian minus V3. Jadi V2 dikurang V1 kurang V3. Nah, ada kemungkinan lintasannya bisa berbalik ya. Jadi kalau lintasan yang kita balik, kita gunakan pola yang sama. Jadi misalkan di sini VAD tambah VDC ya, VAD kemudian VAD, kemudian VDC, kemudian VCB, kemudian VBA. Ya, dengan arah yang berbalik. Maka polanya dibuat sama. VAD di sini adalah V3 minus apa namanya? VDC, VDC-nya V3 ya. Jadi VDC-nya ini adalah V3. Ini ketemunya positif, jadi VDC positif V3, kemudian minus V2 ya, di sini minus V2. Ya. Minus V2. Kemudian positif V1. Ya, ini VAD-nya 0. Nah, jadi ini VDC, VCB, kemudian V1, kemudian ini VAD. Ya, 0. Nah, sekarang kalau dikelompokkan yang positif berarti V1 3 tambah V1 dikurang V2 sama dengan 0. Nah, sekarang ada gambaran seperti ini. Ini adalah V1, kemudian 10, kemudian 2, kemudian 15. Nah, misalkan kalau kita melihatnya searah dengan jarum jam seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya menghitung berapa jumlah tegangan dalam satu loop ini? Tadi sampaikan bahwa jumlah tegangan dalam satu loop itu sama dengan 0. Berarti otomatis ada positif, ada negatif. Sekarang bagaimana caranya diketahui ini? Oke, jadi kita lihatnya dari kalau searah jarum jam ya, misalnya searah jarum jam. Bersini 15 ini minus, ini V1 positif, kemudian 10 ini positif, ini juga positif. Duanya positif. Kenapa bisa? Karena ketika kita tarik garis seperti ini, ya, maka kalau di atas ini lebih dulu ketemu positif, kemudian ke bawah sini juga ketemu positif lebih dulu, kemudian ke sini lagi ketemu positif lebih dulu, ketika dia ke sini ketemu negatif, ya, ketemu negatif. Nah, bagaimana menghitung tegangan V1 ya seperti ini. Hukumnya tadi adalah jumlah tegangan dalam satu loop itu adalah sama dengan 0. Jadi jumlahnya sama dengan 0, berarti otomatis ada yang positif ada yang negatif. Nah, kalau secara jarum jam V1 yang di atas ini ketemunya positif, jadi positif V1, kemudian turun ke sini itu ketemu 10 volt positif, berarti positif 10. Kemudian ke kiri lagi di sini itu ketemunya 2 positif, ya plus 2. Nah, pada saat ke atasnya ketemu negatif, sehingga ini dituliskan dalam bentuk negatif. Dikurang 15 sama dengan 0. Ya. Nah, berapa nilai V1 di sini? Itu diperkirakan atau dia sama dengan 3 volt. Dari mana dapat 3 volt? Ya, dari hasil pengurangan ini. Ya. Jadi 10 tambah 12
dikurangi 15 itu 3 volt, kemudian arahnya ya, arahnya karena dia kalau di arah jarum jam seperti ini dan ketemunya positif sehingga nilainya positif. Nah, kemudian bisa juga dia berlawanan arah jarum jam, jadi arah sebaliknya. Jadi bisa ya kita melihat tegangannya dari arah sebaliknya. Cuma ini jarang digunakan, lebih banyak searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka selain yang 15 volt ini pasti ketemunya negatif kalau saya tarik garis ya. Tarik garis keliling seperti ini ketemunya positif, yang lainnya ketemu negatif. Jadi ini minus 12, ini jadi 3 ya, 3 volt. 15 kurang 12, 3 volt. Nah, ini contohnya juga sama ya, kalau sini tunjukkan arah arusnya ke sana. Ya, jadi kalau saya melihatnya ke sana maka ini jadi positif. Ya, kalau saya melihatnya ke sini maka ini jadi negatif. Oke. Kalau dilihat di sini jawabannya, ini melihatnya ke arah mana ini? Kanan apa kiri? Kalau dilihat ini. Dia mengarahnya ke kanan apa ke kiri? Kiri, Pak. Kiri sini ya. Ya. Jadi ini dia mengikuti arah arus yang ada di sini ya. Jadi ketika ini saya geser ke sana, maka di sini ketemunya positif. Di sini juga ketemu positif. Di sini kemudian ketemu negatif ya. Kalau arah arusnya ke sini, di pertemuan sebelumnya disampaikan ya, kalau dia menyerap energi maka yang pertama kali ketemu dengan arus itu dia bernilai positif. Jadi di 2 volt ini meskipun tidak digambarkan, tapi kalau kita mengikuti arah arus maka dia di sini adalah positif ya. Sehingga kalau dituliskan seperti ini plus V1, jadi ini positif V1. Kemudian minus 10, ini karena minus 10 di sini ya. Kemudian plus 2, kemudian plus 15 ya. Jadi yang minus cuma satu, yang minus 10. Nah, sekarang hukumnya adalah jumlah tegangan dalam loop ini adalah 0 ya. Adalah 0 sehingga dituliskan seperti ini. Di minus V dikurang 10 ditambah 2 ditambah 17 ya. Kalau dilihat ini dijumlah, ini 17, ini minus 10, berarti selisihnya sekitar minus 7 ya. Satunya minus 7. Oke, kemudian contoh berikutnya, ini ada rangkaian yang sudah diberi keterangan. Di V ini yang diketahui adalah tegangan dengan tahanan, kemudian di sini 3 ampere, di sini 4 ohm, ini 4 ampere, 1 volt, kemudian ini 2 ampere, kemudian ini 8 ohm, kemudian keluar sini 6 ohm, keluar di sini 8 ampere. Kira-kira ditanyakan di sini berapa nilai I, mana I? Ini ya. Berapa nilai arus yang masuk di sini? Yang diketahui cuman tahanannya 6 ohm. Ya. Dan VAB. Mana VAB-nya? Ini B-nya di sini. A-nya di sini. Ya. Jadi berapa tegangan dari A ke B? Oke. Ada yang punya bayangan bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita lihat sini lembar jawabannya ya. Ini dulu. Ya. Jadi pertama, kalau kita mau mengetahui arus, maka semua rute-rute ini harus diketahui berapa arusnya ya. Yang diketahui sekarang kan di sini 3 ampere, sini 2 ampere, sini 4 ampere ya. Yang tidak diketahui di sini dengan di sini. Nah, cuman di bagian ini ada keterangan tegangan dengan
arus, sehingga tegangan dan tahanan, sehingga bisa kita cari berapa arusnya berdasarkan hukum Ohm. Hukum Ohm itu P sama dengan I kali R. Nah, yang tidak diketahui adalah I-nya, sehingga rumusnya berubah dari jadi rumus awalnya P sama dengan I kali R ya. Ada kelihatan ya catatannya? Iya Pak. Nah, sekarang yang diketahui ini adalah V. Ada bisa ganti warna enggak? Nggak bisa. Sekarang yang diketahui adalah V ya. V. V-nya 8. Kemudian I-nya tidak diketahui. I-nya kita data berapa. Kemudian R-nya 2. R-nya 2. Oke. Nah, sekarang kita mau cari berapa ini I. Sehingga cara mencarinya ya, kita merubah formulanya menjadi I sama dengan P per R ya. Ini sama dengan P per R. Terus ini bisa dapat P-nya 8, ininya 2 ya. P-nya 8, R-nya 2, sehingga diperoleh 4 ampere. Oke. Jadi di lintasan ini ya, lintasan ini diperoleh I sama dengan 4 ampere. Ya. Nah, di sini kita tidak tahu berapa ya. Tapi tadi berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama bahwa KCL ya. KCL tadi disampaikan bahwa jumlah arus dalam satu simpul ya. Simpul atau node atau titik ya, bisa juga titik. Simpul itu sama dengan nol ya. Sehingga untuk mencari berapa arus yang di sini, hapusnya mana? Ini hapus ya. Oke. Untuk mengetahui berapa arus di R ini, itu bisa kita menggunakan KCL-nya ya. Nah, kita lihat tanda panahnya. Ini karena sudah bisa kita lihat positif negatif, berarti arusnya masuk ke sini ya, berdasarkan materi sebelumnya ya, bahwa kalau di menyerap energi itu kalau sini positif, sini negatif, berarti arusnya masuk melalui titik positif ya.
masuk melalui titik positif. Nah, sekarang diketahui di sini I-nya tadi 4 ampere ya. Jadi masuk 4 ampere, tadi kalau masuk positif ya. Positif 4 ampere. Kemudian dari di titik ini keluarnya 3 ampere. Kalau keluar tadi kasih minus ya, sehingga bisa diketahui bahwa arus yang ada di sini itu sama dengan 1 ampere ya. Jadi jumlah yang masuk ya itu sama dengan yang keluar. Jadi ini masuk 4 ya, keluarnya harus 4 juga. Berarti kalau sini sudah 3, sisa satunya di sini. Sehingga bisa diketahui di sini jadi 1 ampere. Namun yang ditanyakan adalah I yang di sini. Ya. Berarti kita harus mencari lagi I yang ke sini dulu. Berapa? Karena yang ditanyakan ini. Ya. Nah, sekarang sudah diketahui di sini I-nya di sini 1 ampere ya. Masuk. Ini masuk 2 ampere. Ini masuk 4 ampere. Yang keluar cuma 1. Berarti otomatis yang keluar ini adalah jumlah dari yang masuk ya, karena yang masuk sama dengan keluar. Jadi kalau di sini 4, di sini 1, di sini 2, berarti 7 ya. Ini 7 ampere. Ya. Nah, di sini 7 ampere. Kesananya 8. Berarti di sini berapa? Berarti di sini 7, sini 8 ya. Keluarnya 8, jadi keluar minus. Ini jadinya sama dengan berapa kira-kira? Ya. Ini jadinya minus 1 ya, supaya sama. Ya. Jadi kalau sini masuk 7, masuk di sini 7, keluarnya 8. Berarti di sini harusnya tidak mungkin keluar 1 lagi ya. Kalau keluar 1 lagi jadinya 9. Berarti di sini harusnya minus 1. Ya. Jadi I-nya di sini minus 1. Nanti kita lihat ada jawabannya. Ya. Kemudian yang ditanyakan PAB, tegangan dari A ke B. Ya. Jadi ini ya, kita lihat di sini ya. Jadi di sini 4 ampere, kemudian di sini 1 ampere, sini masuk 4, masuk 2, sini keluar 7, sini keluar 8. Ya. Ini ditanyakan I di sini. Kemudian kalau tegangannya kita hitung semua tegangan di sini ya. Jadi tegangannya kita hitung semua. Di sini tadi 8 volt ya, dari A ke B 8 volt. Kemudian ke sini 4 kali 1 ya, V sama I kali R. 4 kali 1 tambah 4. Kemudian di sini 8 kali 7. Berapa ini 8 kali 7? Hmm? 8 kali 7 berapa? Ayo. Halo? Kalau arusnya 7 ampere, tahanannya 8, berapa tegangannya?
berapa? Di sini 56 tambah minus 1 kali 6. Ya, oke. Yang dijumlahkan ini, kemudian ini, kemudian tegangan di sini, kemudian tegangan di sini. Ya. Nah, kita lihat jawabannya di bawah. Ya, tadi arusnya ya. Arusnya itu sama dengan minus 1 ya. Cara mendapatkannya tadi ini, langkah-langkah yang saya bikin di atas. Ya, dari mana minus 1? Ini kita hitung dari sini tadi. Ya, dari dapat 4 ampere, kemudian dapat 1 ampere, kemudian dapat lagi 7 ampere. Karena sini keluar 8, berarti otomatis ini minus 1. Ya. Nah, sekarang tegangannya. Ya. Tegangannya di sini 8 volt. Di sini tadi 1 kali 4 ya. 1 ampere kali 4 ohm, jadi dapat 4 volt. Kemudian tadi sini 7 ampere kali 8 dapat 56. Kemudian di sini tadi karena arusnya minus ya. Minus 1 dikali 6 dapat minus 6 volt. Sehingga kalau dijumlahkan atau dituliskan seperti ini. Jadi 8 ya, plus 8 plus 4 plus 56 dikurang 6 dapatnya 62 volt. Jadi tegangan dari titik A ya ke titik B sini itu dapatnya 62 volt. Ya. Jadi kalau kita ukur tegangan dari titik A ke titik B itu dapat 62 volt. Oke. Yang di gambarannya seperti itu ya. Di cara menggunakan hukum-hukum yang tadi, hukum Kirchhoff tentang arus dan hukum Kirchhoff tentang tegangan ya. Jadi kalau dapat rangkaian seperti ini begitu mudah. Mesin tadi sudah dapat 4 plus 8 itu dari sini, 4 dari sini, 56 dari sini, kemudian ini minus 6 ya, dapatnya 62 volt. Oke. Itu tentang hukum Kirchhoff ya. Kemudian ada lagi hubungan seri paralel ya. Nah, ini yang jadi catatan, hubungan seri paralel ya. Pertama, hubungan seri ya. Hubungan seri itu jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat sama besar ya. Jika salah satu terminal dari dua elemen jadi elemen itu di pertemuan sebelumnya sudah dibahasakan, ada beberapa ya. Ini salah satunya adalah resistor. Kemudian terminal itu adalah kaki-kaki ini. Ya, ini kaki-kakinya disebut dengan terminal. Nah, pengertian seri jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung. Berarti harus ada dua elemen. Saya bikin lagi satu elemen di sini. Ya. Dimana elemen ini juga mempunyai dua terminal. Ya. Jadi elemen ini R ini masing-masing memiliki dua kaki ya, dua terminal. Dan salah satunya tersambung. Ya, jadi di sini ada titik sambungnya.
ya, yang menghubungkan antara elemen A dengan elemen B, ya. Nah, titik ini disebut juga dengan tadi node ya. Ini adalah node atau simpul, ya, node atau simpul. Ya, node atau simpul. Nah, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Nah, kalau mengikuti tadi hukum Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka kita warna yang berbeda dulu. Warna ungu sama ungu saja ya. Jadi arus yang masuk ke titik ini, ya, ke node ini, itu sama dengan arus yang keluar ya. Misalkan seperti ini. Ya, jadi arus yang masuk sama yang keluar. Kenapa? Karena ini satu garis. Ya, ada percabangan. Jadi akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Jadi di titik ini, ya, di garis ini itu jumlah arusnya sama karena dia tidak ada lagi cabang lain ya. Jadi yang masuk sama keluar sama. Ya. Jadi memenuhi hukum Kirchhoff tentang arus bahwa jumlah I, ya, dalam titik ini, ya, yang masuk jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Itu makin besar ini. Oke. Jadi yang masuk di titik ini sama yang keluar. Itu dia terhubung seri. Jadi terhubung seri itu harus seperti ini syaratnya ya. Terhubung satu titik dan tidak boleh ada cabang lagi, karena kalau ada cabang lagi, misalkan kalau saya bikin seperti ini. Oke, kemudian ya. Nah, di titik ini ada persambungan ya. Ini ada persambungan. Tapi kalau saya tambah lagi satu elemen lagi, misalkan saya tambah lagi satu elemen di sini, maka di sini arusnya akan bercabang, sehingga kalau arusnya masuk ke titik ini itu ya mengikuti ini masuk dan keluar, tapi tidak sama lagi ya. Jadi arus di A sini dengan B di sini itu sudah berbeda. Kenapa? Karena ada komponen C di sini. Jadi ini bukan seri ya, ini tidak terhubung seri. Terhubung seri itu seperti ini. Jadi arus yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, sama persis ya. Jadi tidak ada percabangan di antaranya lagi. Nah, itu seri. Jadi kalau terhubung seperti ini bukan seri. Ya. Ini tidak sama dengan seri. Ini bukan seri ya, tidak sama dengan seri. Ya. Ini tidak sama dengan seri. Nah, kemudian yang kedua hubungannya adalah paralel. Di sini dituliskan paralel ya. Paralel itu jika semua terminal terhubung pada elemen lain dan akibatnya tegangan di antaranya akan sama. Jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan di antaranya akan sama. Oke, saya ambil contoh lagi resistor ya. Nah, dikatakan jika semua terminal, nah resistor ini kan terminalnya saya gambar luas ini saja ya. Saya keluar nanti.
Oke, resistor ini kan terminalnya ada dua ya. Artinya kakinya ada dua. Nah, di sini bahasanya semua terminal. Nah, saya bikin dua resistor dulu. Jadi jika semua terminal terhubung dengan elemen lain, dan akibatnya tegangan diantaranya akan sama. Oke, jadi kalau ini saya hubung, kemudian ini saya anggap garis penghubungnya ya. Ini saya sambung dua terminal. Jadi terminal di sini dengan ini saya sambung. Ini kalau saya ukur tegangannya, ya kalau saya kasih titik misalkan, ini adalah titik hubungnya ya, misalkan ya. Ini saya kasih huruf A, saya kasih huruf B. Ya, kalau saya ukur tegangan dari A ke B, otomatis tegangan di R yang di atas ya dengan R yang di bawah sama. Kenapa? Karena tempat saya mengukur sama titiknya, ya, sehingga tegangan diantaranya akan sama. Jadi kalau terhubung paralel seperti ini, tegangannya akan sama karena tempat kita mengukur akan sama. Dan syaratnya adalah terhubung dua titik, ya. Semua terminalnya terhubung karena ini terminalnya dua, jadi terhubung dua titik. Nah, ini yang disebut dengan terhubung paralel, ya. Jadi kalau diukur tegangannya di sini ke sini ya, PAB-nya sama, ya. Di VR1 tegangan di R1 otomatis sama ya, tegangan di atas sini, kemudian tegangan di bawah VR2 misalkan ya, kalau ini saya kasih VR2 itu otomatis sama karena saya mengukurnya di PAB, karena sama-sama saya mengukurnya di titik A dengan B sama dengan PAB. Ya, itu hubungan seri paralel. Oke. Jadi itu yang akan kita bahas di pertemuan ini ya, dengan pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir. Oke, lanjut tentang hubungan seri paralel. Ya, sekarang komponen R ya, resistor atau resistansi ketika dia dihubung seri ya, seri seperti ini. Jadi hubung seri ini ketemu di satu titik ini ya. Siapa yang baru gabung? Baso. Oke. Ya, jadi kalau dihubung seperti ini, ini R1, R2, R3 itu terhubung seri ya. Dan masing-masing R ini ada tegangannya. Jadi R1 sama dengan V1, R2 sama dengan V2, R3 sama dengan V3 ya. Nah, arus yang mengalir ya, arus yang mengalir itu ada IR1, IR2, IR3. Kalau dilihat hubungan yang sebelumnya ya, ini itu harusnya sama ya. Ini di sini harus di R1, harus di R2, harus di R3 sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu hukum KPL-nya, hukum Kirchhoff tentang tegangan, bahwa jumlah tegangan sama dengan 0. Berarti V ditambah dengan V1, V2, V3 itu sama dengan 0. Ya. Jadi tegangan di sini ya. Ya, V di sini ini kalau saya coba buat loopingnya begini ya. Jadi V ditambah dengan ini ya. Sini ada V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau saya kasih arusnya seperti ini, berarti kalau ini saya kasih positif, saya gambar saja di tempat lain.
Oke. Di ini positif, negatif, di sini positif, negatif. Ini mengikuti arah arus ya. Jadi kalau arusnya masuk di sini, otomatis ini positif, negatif. Jadi arusnya ke bawah. Arah arusnya ke bawah. Mengikuti tanda panah ini. Positif, negatif. Nah, sekarang kalau dilihat polaritas ini, maka bisa disimpulkan ya, kalau melihatnya seperti ini, maka V1-nya akan menjadi minus ya. Karena ini ketemunya positif, 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 tetap masuk di sini V1 jadi minus. Sehingga dia dituliskan begini. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 minus V itu sama dengan 0 ya. Atau dituliskan lagi V sama dengan ya, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ya. Dimana hukum apa namanya? Hukum Ohm ini yang tadi ya, hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Sehingga disimpulkan bahwa VR V1 atau VD ini ya, V1 itu sama dengan I dikali R1. V2 juga demikian ya. Jadi V1 itu sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, V3 sama dengan I kali R3. Tapi nilai I ini sama, jadi I yang mengalir di sini ya, I yang ada di sini itu sama dengan I yang ada di sini di R1, I yang mengalir di R2 dan I yang mengalir di R3. Sehingga kalau dituliskan seperti ini. Jadi I dalam kurung R1, R2, R3. Ya. Karena nilai I-nya sama. Nah, sehingga disimpulkan bahwa ya, V per ini sama dengan R ya. Jadi V sama dengan I kali R, ya ini. Nah, sekarang kalau kita rubah R sama dengan V per I ya. R sama dengan V per I ya, dengan R. Nah, sehingga disimpulkan R ekuivalennya itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kesimpulannya kalau dia seri ya, kalau seri R-nya tinggal dijumlahkan ya. Jika tahanan tersusun seri terhubung seri seperti ini, maka jumlah R totalnya itu atau R ekuivalennya ya, jadi bisa diganti jadi satu R seperti ini. Nanti ini R ekuivalennya ya, R ekuivalennya jadi satu R. Jadi nilai R ekuivalen ini itu bisa dimasukkan ke sini menggantikan 3R ya. Nah, di seri ini jika tahanan dihubung seri itu jumlah tahanan totalnya atau R ekuivalennya sama dengan hasil penjumlahannya ya, R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau ditambah lagi sini tambah lagi tambah R4. Oke. Itu kalau dia terhubung resistor terhubung seri. Sekarang oh ya, ini ada tambahannya ya. Pembagi tegangan. Ya. Ini kan beda-beda tegangannya ya. V1 sama dengan IR1, V2 sama dengan IR2, V3 sama dengan ini beda-beda tegangannya, V1, V2, V3-nya beda-beda ya. Yang sama itu adalah V-nya. Ya. Jadi V ini
dari sini ke sini, ini V. Ya. Ini V. Kemudian kalau kita tarik garis ini ya. Jadi V1 cuman segini. Ya. Garis V2 itu di bawahnya segini misalkan ya. V3 itu segini. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan V. Ada tadi sini ya. Nah, ini sebenarnya ini diambilnya dari I sama dengan V terlalu kecil. V per R ekivalen. Ya. Jadi diambil dari ini ya. Jadi di sini VR ekivalen ini itu sama dengan, kalau dilihat ini ya, kalau kita ukur di sini A, sini B, ya, maka VR ekivalen tegangan di R ekivalen sama dengan tegangan di V. Nah, itulah di sini. Nah, muncul yang ini. Ini sama dengan V R1 per tambah R2 tambah R3. Dari mana R1 R2 R3? Itu adalah R ekivalen. Ya, sehingga untuk menghitung berapa tegangan di R1 atau V1 itu sama dengan R1 dibagi dengan total tahanan dikali dengan V. Ya. Jadi V1 itu sama dengan tahanan di situ ya. Tahanannya di situ berapa? Tahanannya R1 dibagi dengan totalnya atau R ekivalen. Ya. Dikali dengan berapa tegangan yang masuk total. Itu sama dengan V. V2 aja seperti itu. V2 atau tegangan di R2 itu sama dengan R2 dibagi dengan total kali V. V3 juga seperti itu ya. Berapa tegangan di R3 itu sama dengan nilai dari R3, tahanan R3 dibagi dengan total dikali V. Ya, itu cara mencari tegangan masing-masing R. Nah, berikutnya hubungan paralel. Oke, jadi ini kebalikan dari yang di atas ya. Kalau tadi itu lebih banyak menggunakan V, sekarang menggunakan I ya. Kenapa? Karena di sini I-nya yang terbagi. Nah, seperti yang tadi, kalau terhubung paralel ya. Ini paralel, jadi dua kakinya terhubung semua. Jadi kalau saya ukur antara kaki A, titik A dengan B, maka tegangan di V sama dengan tegangan di R1, sama dengan tegangan di R2, sama dengan tegangan di R3. Yang berbeda adalah nilai arusnya ya. Nah, kita lihat di sini yang masuk adalah I, yang keluar adalah I1, I2, I3. Tadi disebutkan bahwa jumlah arus itu sama dengan 0 ya, sehingga di sini tuliskan yang masuk positif, yang keluar negatif. Jadi I dikurang I1 kurang I2 kurang I3 sama dengan 0 ya. Atau kalau dirubah cara penulisannya ya, ini merubah cara penulisan ya. Ini sama yang di atas ini. Ya. Semua yang minus ini geser ke kanan, karena dia minus geser ke ruas sebelah kanan sama dengan ya. Jadi positif. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, dari mana dapat lagi ini? Itu rumus hukum Ohm sama dengan V
sama dengan I kali R ya. Sekarang yang ada di sini adalah I-nya ya. Jadi I, kalau I-nya mau dicari itu sama dengan V per V per R ya. Jadi I yang di sini adalah V per R ekuivalen ya, total R seperti ini. Jadi semua kalau rangkaian listrik kalau mau mudah dianalisis itu dibuat jadi satu loop. Tadinya di sini kan ada 3 ya. 1, ada 2, ada ya 3 loop. Dibuat jadi satu. Nah, V per R ekuivalen sama dengan V per R1 sama dengan V per R2 sama dengan V per R3 ya. Jadi mengikuti ini ya. Jadi 1 itu kan V per R1 ya. I2 itu V per R2, I3 itu sama dengan V per R3. Nah, V-nya sama semua nilainya ya. Nilai V-nya sama semua sehingga diganti jadi 1. Nah, diperolehlah cara menghitung jika resistor terhubung paralel. Jadi kalau resistor terhubung paralel, nah, formulanya seperti ini. Super R ekuivalen sama dengan super R1 ditambah super R2 tambah super R3. Bagaimana kalau ada 4? Ya tambah lagi super R4. Bagaimana kalau ada 5? Ya tambah lagi super R5. Jadi cara menghitung nilai R ekuivalen jika R-nya terhubung paralel. Paralel ya, L di sini, bukan paralel. Biasa saya dengar mahasiswa sebut paralel. Salah. Paralel. Ya. Ini paralel. Oke. Nah, sama yang sebelumnya ya. Kalau dia terhubung paralel karena tegangannya sama, maka yang terbagi adalah arus. Jadi yang berbeda itu I1, I2 dan I3. Nah, rumus ini hukum Ohm semua ya. P di mana kalau kita hitung P sama dengan I kali R ekuivalen, maka nilai dari I1 ya, nilai dari I1 adalah R ekuivalen dibagi R1 dikali I ya. R ekuivalen yang mana? Itu yang tadi super R ya. Super R ekuivalen ditambah super R1 tambah super R2 tambah super R3 sampai tambah super R4. Nah, ketemu itu dulu baru bisa dihitung ini. Ya. Jadi ketemu dulu nilainya ini, berapa nilai R ekuivalen di sini. Ya. Baru bisa kita hitung di bawah. Baru kita bisa menghitung berapa nilai di I1, I2 dan I3. Oke, sini ada contoh rangkaian. Nah, sekarang kita lihat contoh rangkaian ini antara 12 dengan 4. Ini seri atau paralel? Yang ini. 12 dengan 4. Seri atau paralel? Paralel, Pak. Paralel? Ada pendapat lain? 12 dan 4 ya, yang belakang sini. Oke, jadi tadi seri itu dia terhubung di satu titik ya, dan di titik itu tidak ada sambungan lain, itu seri ya. Nah, sekarang kita lihat 12 dengan 4 itu terhubungnya cuma di sini. Ada cabang lain? Tidak ada. Jadi 12 dengan 4 ini dia paralel seri ya, seri. Kalau seri tadi di jumlah, berarti 12 tambah 4 16. Ya. Berarti rangkaian ini saya sederhanakan. Ini masih ada karena belum saya kerja ya. Ini yang belum saya kerja saya gambar. Ini ada di sini. Nah, 12 dengan 4 ini saya ganti jadi 1 saja karena dia seri, saya ganti jadi 1. Tapi nilainya berubah jadi 16 ya. Ini jadi
16. Nah, sekarang nilai ini 16 ini kalau dengan R0 yang 16 di sini ya. Di sini 16. Di sini juga 16. Ketemunya di titik ini. Nah, kalau paralel tidak ada catatan ya. Mau ada cabang lagi yang lain di sini, mau tidak ada. Yang jelas dia ketemu dua titik ya. Kedua komponen ini ketemunya di titik ini. Ya, jadi dia terhubung paralel. Nah, di sini digunakan rumus yang tadi di atas itu, seper R ekivalen sama dengan seper R1 tambah seper R2. Nah, nilai R1 R2 nya kita masukkan. R1 sembarang ya. Kalau kita tetapkan ini R1 maka ini jadi R1, ini jadi R2. Kalau kita balik juga tidak apa-apa. Yang jelas konsisten. Kalau takal itu disebut R1 ya R1 terus dia. 16 tambah 16. Ini bisa dijumlah langsung enggak ini? Berapa penjumlahnya nih? 1/16 tambah 1/16. Kira-kira berapa jumlahnya? 1/16 tambah 1/16. Berapa? Ini jadi 2. Ini jadi 16. Ya. Jadi 2/16. Jadi seper, ingat seper R ekivalen itu sama dengan 2/16. Yang jadi masalah yang dicari bukan seper R ekivalen tapi R ekivalen. Yang dicari ini. Bagaimana caranya? Jadi R ekivalen, belajar matematika disampaikan ini kali silang. Nah, di sini kita pakai kali silang. Jadi ini kali silang. Ya. Alias tukar posisi. Ya. Atau beginilah. Satu saja dulu. R ekivalen sama dengan kali silang. Jadi R ekivalen dikali 2 sama dengan 1 kali 16. Nah, yang dicari kan cuman R ekivalen. Yang dicari cuman ini. Nah, supaya dapat R ekivalen, kita kembalikan angka 2 ini ke ruas sebelah. Yang jadi R ekivalen sama dengan, karena ini perkalian, pindah ke sebelah jadi pembagian. Kalau dia penjumlahan, pindah ke sebelah jadi pengurangan. Jadi dapat 16 bagi 2. 8. Jadi ini yang paralel ini bisa diganti dengan 1R dengan nilai 8. Sehingga kalau ini saya gambarkan kembali, ini masih ada, yang ini masih ada,
Di sini masih ada, di sini masih ada. Nah, yang ini 16 ini ya, ganti dengan ini, ganti dengan ini yang 8 ya. Nah, sekarang ini 8 dengan 7. Ini 7, jadi tinggal jumlah, karena dia seri tinggal jumlah saja. Ya. Bapak dapat 15. Oke. Nah, ini diselesaikan sampai ke depan. Karena yang ditanya R ekuivalennya, ini saya langsung saja ya. 87 ini 7 sudah masuk asar ya. Tambah 8 dapat berapa ini? 15 ya. Jadi ini diganti, nanti gambar rangkaiannya diganti. Atau saya gambar saja sebelahnya lagi. Nah, ini berganti jadi seperti ini. Ini masih depan ini ada ya, yang diganti ini. Ini jadi satu komponen, nilainya 15. Nilainya 15. Ya, paralel dengan 30. 15 30 paralel, dihitungnya kayak ini lagi. Ya. Nah, nanti dilihat nilainya. Nah, ini paralel. Saya percepat saja karena sudah masuk asar. Ini paralel diganti lagi dengan satu resistor. Ya. Sini 50 dan di bawah sini 15. Nah, ini yang belum dihitung. R di sini belum dihitung. Jadi nilai terakhirnya nanti akan jadi 1. Ini R ekuivalen. Ya, di mana R ekuivalen ini 50 tambah R tambah 15, di mana R ini nilainya paralel dari 30 15. Nah, kita lihat di sini ada hitungannya ini. Ya, jadi nilai R-nya itu adalah 10. Kemudian terakhir dia 50 tambah 15 tambah 10 berarti dapatnya 75. Jadi R ekuivalennya dapat 75 ohm ya. Jadi ini bisa saya ganti dengan satu resistor bernilai 75. Oke. Ini R ekuivalennya 75. Oke, cara menghitungnya seperti ini. Jadi kita mulai dari belakang, kita cari yang seri atau paralel, kita selesaikan ke depan. Oke, cara mengerjakannya begitu. Nah, ini yang ditanyakan I yang di sini ya. Nah, otomatis kita harus menghitung arus yang masuk ke sini berapa. Jadi arus rutenya ini. Kita harus hitung berapa I yang masuk ke sini. Berapa yang ke atas, berapa yang ke bawah, berapa yang ke sini. Ya, sama saja ya. Soalnya cuma satu, cuma tanyakan ini di sini, tapi tidak bisa kita dapat kalau kita tidak tahu berapa di sini dulu. Karena ini yang bercabang, ini bercabang ke sana, kemudian di sini bercabang lagi. Ya. Cara menghitungnya kita mulai dari yang tadi ini. Resistor yang bisa kita selesaikan ya. Jadi kayak di gambar ini 48 dengan 16 kan paralel. Dihitung dapatnya 12 ya. Nah, setelah selesai 12 ini, yang ini penggantinya ini ya, seri dengan 48 di sini. Jadi 12 tambah 48 dapat 60 ya. Jadi selesai nih sampai sini nih. Kemudian itu paralel
3 lagi ya. Jadi yang tadi sini 60 ya, resistor di sini 60 ini penggantinya ini itu paralel dengan 30 dan 20 ya, makanya dihitung seperti ini. Dapatnya 10 ya. Sudah sampai sini. 10 tambah 6 ini dapatnya 16 ya, dapat 16. Baru bisa dihitung I total. V-nya 24, R-nya, R ekivalennya 16. Dapat 3/2 ampere. Nah, ini diurut lagi ke belakang. Masuk ke sini 3/2 ampere. Ya. 3/2. Masuk ke sini berapa, ke sini berapa, ke sini berapa. Itu dibagi lagi. Ya, nih. Dimasuk ke 20, ke 30, ke 60. Oke. Nah, ini cara hitungnya. Ini tadi 3/2 ya, dihitung dapat lagi setengah. 1/2 di ini ya, 1/2. Jadi di sini 1/2. Oke. Ini masih ada sambungannya ya. Oke, sekira seperti itu, nanti sambungannya dibahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi lumayan panjang ya kalau kita memang kerja rangkaian listrik seperti ini. Tapi kalau lapangan biasanya lebih mudah karena disuruh dihitung langsung, saya mana hangus ganti. Oke, ada pertanyaan tentang hukum Kirchhoff, hukum Ohm dengan seri paralel. Di pertemuan berikutnya seri paralelnya tentang kapasitor dan induktor ya. Jadi untuk rangkaian listrik di PPM atau di peralatan program mesin saya kasih basic saya dulu. Kalau ini sudah bisa dikuasai, nanti kalau ketemu rangkaian listrik yang lain bisa dipelajari lebih lanjut ya, bisa dikembangkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk kuliah siang ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.